Oke, jadi nanti salam-salam ya, nanti tak salamkan dengan teman saya Mbak Dio, Mas Dudil gitu. Ya siap Pak. Ya. Oh, nama YouTube-nya Guyup Rukun kak Pak? Bukan, itu apa kayak semacam kayak slogan gitu. Guyup Rukun artinya apa? Mari bertani. Mari bertani. Ya artinya damai, guyup rukun selamanya. Bukan mari bertani. Mentang-mentang bertani. Ini si Jo ini memang kocak nih. Oke. Ya kocak ya. Jangan lupa subscribe guys. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadida, perwakilan dari KKN dari Universitas Sunda Bangsa Surakarta, mewakili teman-teman ingin melakukan kunjungan ke CV Bapak di sini. Kami mohon untuk dibimbing, beritahu tentang seperti apa CV ini atau bagaimana keadaan yang di sinilah pokoknya Pak, seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas izin kuasa dan rahmat Allah, panjenengan dari Duta Bangsa nggih, sukses selalu, sehat selalu, segar bugar, menghirup oksigen di pedesaan, senang bahagia panjenengan di sini ya. Oke, terima kasih jenengan telah berkunjung bersama teman-teman. Cowok ini bagi dua nggih. Ya nanti cowoknya lain kali atau nanti campur. Wong saya disering di sini memang tempat tinggal saya mondar-mandir, Kartosuro, Gunung Kidul, Kartosuro, Gunung Kidul. Pokoknya saya mengapresiasi atas nama CV Halto Pinata itu mengapresiasi panjenengan dari Duta Bangsa nggih. Telah berkenan jenengan mengunjungi ini baru penataan. Toh tidak menutup kemungkinan jenengan semua itu nanti boleh kok main. Saya juga ngalamin KKN dulu ya. Pada masa-masa KKN, masa-masa nggak tahu mau jadi apa. Gitu. Yang jelas kalau cewek yang sedang segera berjodoh gitu aja. Ya, tetapi sekarang sudah kita memaklumi cewek milenial itu beda dengan dulu ya. Di cewek milenial itu yang penting jenengan juga harus terampil, juga harus cerdas, membantu kelak suami ya. Coba perkenalkan satu-satu yang antar fakultas saja. Ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Ruli Vitasari, bisa dipanggil Vita atau Ruli biasanya. Saya dari Prodi S1 Hukum. Perkenalkan, nama saya Naswa Aurelia Rianmar, biasa dipanggil Naswa. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Linda Nuzul Karismasari, biasa dipanggil Linda. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Mujahidah Mutiara Rabbani, biasa dipanggil Ara, dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, saya Amelinda Polisita, biasa dipanggil Amel, dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Diva Ayuristia, biasa dipanggil Diva, dari program studi S1 Keperawatan, asalnya dari Sragen. Perkenalkan, nama saya Adelia Afreza, bisa dipanggil Adel, dari program studi S1 Farmasi dari Pati. Perkenalkan, nama saya Vita Amalia Ramadhani, biasa dipanggil Vita, dari program studi S1 Farmasi, asal dari Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Nadida Nadawina Cista, biasa dipanggil Nadida. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi, saya dari Klaten. Perkenalkan, nama saya Maria Ermelinda Juta Soleman, biasa dipanggil Indah. Saya dari program studi S1 Farmasi, asal saya dari NTT. NTT ya. Perkenalkan, saya Bambang Irianto namanya. Nggak pakai Z. Ya, biasanya kalau nama Bambang Irianto mesti ada apa inisialnya mesti pakai Z gitu, sering keliru. Irianto. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda telah berkunjung di Halto Pinata. Halto Pinata ini memang ke depan konsepnya awalnya kan kita buat produksi pupuk. Jadi untuk produk-produk pertanian, pupuk, berbagai macam produk dengan nanti bisa atau barangkali nanti ke depan atau bahkan mungkin lain waktu jenengan akan berpikir ulang ingin mendirikan toko dan sebagainya,
dengan produk pertanian. Ini kan bisa lihat di label-label saya itu produknya ada sekitar 35 item ya produk gitu. Ada sekitar 35 item produk macam-macam fungsinya. Kalau saya memang asli Gunung Kidul sini. Ini SD saya, SMP saya di Ngelipar, SMA-nya di Solo. Banyak temen komunitas atau grup itu sering main ke sini. Ya bolak-balik cuma konsultasi masalah tanam, yang di polybag, tanam hal-hal pertanian. Terus ada teman dari dinas itu kalau masih kita kumpulan promosi, buat dibikin wisata edukasi buat studi banding. Itu akhirnya saya punya cita-cita itu seperti ini. Ya peternakan, ya pertanian, kemudian perikanan juga gitu. Hal-hal swasta. Ada pertanyaan apa? Monggo. Izin bertanya Pak, untuk produksi pupuknya itu biasanya diekspor di mana? Terus biasanya pemasarannya itu buat karyawannya itu ada nggak? Ya. Yang produksi gitu. Di sini yang membantu. Ya ada. Itu kalau saya jawab dulu yang di marketing ya. Di marketing memang belum sampai ke ekspor lah. Itu baru lokalan saja. Saya sudah pegang Demak, Pati, Kudus dan sebagainya, alhamdulillah ya. Sudah, alhamdulillah. Marketingnya juga ada, karyawannya juga ada. Kalau pas lagi rame ya siang sini produksi. Kalau lagi pas rame banget sampai tertekan ya. Nanti melibatkan lingkungan karyawannya. Yang ngisi, yang labeli ya lingkungan sini. Seumpama nanti kita datangnya pas ada produksi gitu gimana Pak? Apakah bisa? Boleh sih. Itu berarti siang ya Pak? Rata-rata siang Pak. Rata-rata siang di sini kan? Iya, boleh. Terbuka kok. Buka. Gitu. Mungkin cukup dari penjelasan Bapak tadi, dan terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Semoga bisnis Bapak bisa sukses, lancar terus. Sekian dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Duta Bangsa. Perkenalkan, nama saya John Phyllis de Silva Suro dari Fakultas Keperawatan Kesehatan, Prodi Keperawatan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Asal dari Timor Leste. ya. Mas siapa namanya lengkapnya Mas? John Phyllis de Silva Suro. Nah, yang monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Joel Antoni Freitas. Saya dari Timor Leste. Saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, ini tindak lanjut dari pertemuan awal itu yang mbak-mbak ya, cewek-cewek jenengan dari Duta Bangsa ya. Mas Dimas sebagai ketua humas ya. Jadi nanti ini secara teknis barangkali ada manfaatnya nanti untuk ilmu pertanian ya. Halo, Diolindo da Silva, Diolindo Gentil Fernandes. Nih, adik-adik kita juga ke Gunung Kidul. Kalau dulu Mas Diolindo CS itu suka ke Gunung Kidul, nah ini diwakili oleh adik-adik kita dari Universitas Duta Bangsa. Ini katanya mau belajar pertanian, barangkali nanti di Timor Leste mau usaha ya, semacam kayak wira swasta, entrepreneur pertanian barangkali, walaupun sekarang jurusannya lain Mas ya. Dan nanti yo itu untuk hiburan saja untuk Mas Dimas ya. Mari. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan aja ya. Ya, pengetahuan saja, barangkali nanti untuk hiburan. Jadi nanti walaupun Anda jurusannya bukan pertanian, tapi kalau ilmu pertanian kan umum, siapa saja bisa menguasai. Itu untuk hiburan. Barangkali nanti di usia-usia sudah kembali ke masyarakat yang sesungguhnya, nanti kan akan berpikir tidak hanya jadi pegawai, jadi pengusaha dong, kan gitu ya. Mas Cucu, nah dua-duanya gitu. Ini begini, jadi untuk hiburan kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman jenengan itu, teman-teman itu seperti apa budidayanya, bahkan mau proses pembuatan pupuk, kan di sini memang tempat untuk pembuatan pupuk dan untuk edukasi pupuk dan sebagainya. Ini hanya untuk hiburan saja. Ini contoh kalau misalkan prosesnya ya nanti kalau Mas Jo, Mas Dimas itu mau latihan nih buat hiburan. Ini ada tanaman berambang ya yang digendong. Iya, ini kan tutupnya kan buat hiburan ya. Terus ini pakai sementara ini pakai galon. Nah, galon isinya ya cuma sederhana, ini sampah, jadi memanfaatkan limbah sampah yang nyapu-nyapu itu, kemudian ini tanah campuran kapur, dolomit, zeolit, kemudian nama kalsium organik. Nah, ini terong. Ya tentu saja kalau yang di
galon dengan tanah biasa beda, produksinya tidak seoptimal yang tanah biasa, tapi ini sudah lumayan, sudah bagus. Nah itu. Nah terus ini ada terong, kemudian ini cabai. Nah ini cabai ini yang paling sulit biasanya gitu, karena ada keritingnya. Kemudian ini padi, kemudian yang ada brokoli juga. Nih untuk hiburan kan enak ya toh, kita hidup untuk oksigen kan gitu. Nah ini tomatnya banyak sekali. Nah ini kan lumayan, kalau punya kayak gini 10.000 20.000 kan sama dengan 2 hektar. Iya jadi kan pakai gini, tapi ini cuma ditabur kayak gini, carinya agak susah. Ini buat hiburan aja. Nah ini ada kendala biasanya kalau cabai keriting tuh awalnya gini. Ini kan awal-awalnya gini. Ini dulu keriting, tapi saya pangkas supaya normal. Saya pangkas dan normal, ini kan nggak nyewa kalau begini. Kalau nyewa sudah pikiran lain kan gitu. Gitu. Nah itu kan jadinya begini. Berarti si tanaman-tanamannya di sini buat hiburan semua. Ya artinya nanti untuk edukasi. Ini kan rencananya buat wisata edukasi. Memang ini untuk ngawalan itu masih berantakan nih, masih kan. Nanti ya tentu saja kerjasamanya berusaha dengan kelompok-kelompok. Kalau di sini biasanya tanam gigi ini hampir batang bulan atau waktu? Ya kalau cabai biasanya ya 3 bulan sudah mulai panen, 2,5 sudah mulai latihan ya, sudah cepat kok. Terus tanamnya dari bijinya atau langsung? Ya ada yang dari bijinya, ada yang bibitnya. Kalau sekarang kan untuk hiburan itu di bibit banyak yang jual, nah, tinggal nanamnya aja. Yang penting malah ininya. Biasanya tanaman yang tanam lewat biji itu apa saja? Oh banyak sih, ada melon, ada ya melon, semangka, yang biji-bijian kayak gini. Ada yang pakai bibit, ada yang pakai biji gitu. Jadi kalau ini kan padi. Kalau misalkan nggak punya sawah, nggak usah susah. Kalau di Timor Leste, ini di mana? Sukarjo. Sukarjo banyak sawah sih nggak masalah ya. Tapi yang kan milenial kalau mau beli sawah juga agak susah juga loh ya. Tapi kalau di Timor Leste beda lagi. Ini tanahnya kasih tanah khusus atau? Enggak juga, sesuaikan aja dengan tanah setempatnya. Tinggal kan kalau kita tanam dari biji-bijian itu, kadang dia langsung dia tumbuh. Tumbuh. Oh ya itu makanya kalau apalagi bukan bukan bidangnya ya, tapi makanya hiburan aja, siapa tahu nanti yang tergantung sih kayak gitu. Bisa. Mungkin hanya belum pernah ya. Makanya kalau sudah lulus kan di sana akan berpikir ulang sambil, apalagi di usia-usia seperti saya ini, usia saya di Lindo jentil ya. Ini padi kalau segini hasil analisanya yang ekonomis apa? Yang ekonomi ini? Enggak ada ya. Kalau segini itu biasanya kalau jadi beras saon. Satu galon gini. Saon beras loh ya. Nah tinggal mau menghasilkan berapa? Sekilo itu berapa on? Ya 10 benar. Nah kalau mau bikin hasil sekilo ya ini 10 lah. Nanti kalau ribuan kan tinggal ngalikan. Ya saon dikalikan berapa kayaknya nanti. Terus nanti dipepet. Ini boleh di tanaman di lahan-lahan kosong, di kuburan atau di jalan-jalan atau di saingan, nggak ada yang ada. Nggak beli. Ini ya yang sulit. Ini isi jalan. Bahkan di dalamnya nanti bisa untuk lele 2 atau 3 di sini atau tanah apa. Itu ya saya pernah dulu pakai lele, pakai ikan betok atau sepat gitu, kearifan lokal ya. Jadi kalau tanaman di galon itu ternyata yang agak lebih kesimpulannya itu terong, kemudian tomat sama brokoli yang sementara bagus itu. Gitu. Jadi kalau yang cabai memang maaf ya, kalau cabai memang agak sulit sekali karena menghadapi keriting dan sebagainya. Kita sudah berkali-kali mengeksperimen itu hasilnya masih juga keriting ya kayak gini nih. Ini awalnya kalau keriting nggak seperti ini, dan nanti saya pangkas nanti akan ini tumbuh gini, jadi nggak keriting lagi. Karena ini tidak nyewa lahan dan sebagainya kan dipangkas nanti tumbuh lagi agak lama. Gitu. Ini hasilnya dimakan sendiri atau dijual lagi? Ya kalau banyak dijual. Nah ini kan hanya untuk di sini kan untuk peragaan. Nanti ada semacam kayak yang mungkin ada yang kerajinan, nanti di sini dibuatkan semacam kayak outlet gitu. Berarti pupuk-pupuknya ini nanti disurvei masukin lagi ke kebun-kebun lain untuk tes pupuknya atau gimana? Pupuknya maksudnya kan ini kan udah pakai di sini tuh. Pakai di sini misalnya pupuknya ini bisa di dalam galon aja udah bermanfaat tuh. Tumbuhnya bagus. Jadi nanti pupuk ini dilanjutkan ke gini ya, jadi gini maksudnya
Jadi kalau tetap biak galon itu kalau cuma di biasa ya langsung dicabut ditanam lagi ya. Yang bagus itu dikeluarkan, dikasih kapur atau dolomit atau zeolit, nanti dinetralkan lagi, dimasukkan lagi kan sudah nggak memasukkan tanah lagi, nggak cari lagi. Ini nggak sepele loh ya. Bikin seperti ini biasanya kalau tanah satu kol itu biasanya memakan paling-paling cuma jadi berapa galon. Maka ini bisa diulang. Nah, pupuknya selama ini karena organik kita punya metode itu menyimpan dalam galon. Jadi galon misalnya kayak bekas-bekas makanan yang sudah busuk, yang nggak habis, kemudian yang kayak bekas tulis, sate itu dimasukkan ke situ ya, kayak di sana itu nanti ditutup dan nanti untuk pupuk-pupukan disaring untuk pupuk ini. Itu kalau yang organik ya sesuai dengan tagline-nya kan membumikan bumi, memakmurkan bumi ya. Ini ada CP Halto, ada 2 CP Halto dan Pinata di sini ya. Biasanya di sini kalau kita tanam kayak gini ada kendalanya. Oh banyak ya, termasuk keriting sama penyakit. Kalau penyakit biasanya dari bakteri, dari cendawan ya. Kalau hama ya itu kan tanaman-tanaman itu pada kena kayak kepek itu ya, serangga kecil. Bapak kasih obat tanaman ada yang organik, ada yang kimia ada, karena sesuai dengan tagline-nya kita kan konsentrasi di organik ya, bikinnya dari organik. Tapi kalau banyak sih sekarang, banyak di YouTube tuh, di IG itu kan banyak lah pelajaran seperti itu. Nah, terus ini hasilnya semua kan tadi Bapak bilang dijual itu masukin di minimarket atau di pasar atau ya kalau untuk kelas-kelas misalkan sudah ribuan ya, mungkin kalau sudah banyak ya itu ya tetap saja dijual di pasar ya. Pasar belum masuk ke, ya tidak menutup kemungkinan sih dengan kemasan tertentu, dengan desain dengan kayak wadah-wadah gitu nggih, kemasan tertentu bisa masuk sih. Bisa masuk, apalagi kalau organik. Kalau kayak gini kan agak tidak terkontaminasi lingkungan kimia ya, mungkin bisa saja. Jadi kalau misalkan mau menghendaki ini kan pupuk buatan sendiri, apa-apa organik, kan berarti hasilnya benar-benar yakin kan, oh iya ini organik, saya pupuk sendiri dari sisa-sisa makanan itu kan, sisa-sisa makanan itu. Nah terus ini ada pengetahuan khusus ya, ini hanya pengetahuan yang ingat-ingat. Kalau cabai nilai itu loh Mas agak di shot. Nah ini kan namanya ini hanya untuk untuk hiburan aja ya, ini aja. Ini kan cabang utama. Ini supaya cepat, supaya buahnya banyak, ini kita wibil namanya. Wibil itu di-pruning lah ya, wibil. Nah kalau wibil begini itu cuma miring ke sini, nah itu sudah putus. Nah ini, miring ke sana kemari gitu. Nanti ini merangsang ini. Tapi kalau yang di atas ini jangan, ini kan sudah mulai ada buah. Ini cabang V namanya kalau petani, ini cabang V-nya ini. Ya cabang V-nya. Nanti kita pruning. Sebetulnya kalau teman-teman bisa kompak, yang cewek-cewek itu hobi nih. Apalagi nanti di rumah bisa bikin kayak gini, gendong brambang. Ini kan bau brambang ya, ini ada terong, nah nanti mungkin cabai, ini ada brambang gitu. Bahkan ini bisa ditanami singkong buat diambil daunnya. Ini jurusan apa tadi? Teknik informatika, Pak. Informatika. Ya tidak menutup, nanti kan teman-teman ya belum tentu ya sesuai dengan disiplin ilmunya, tiba-tiba ada yang di informatika jangan tahu-tahu jadi kontraktor, kamu nggak tahu jadi pengusaha. Wah, kemudian di sana buka wisata edukasi di Timor Leste kan, wah taman edukasi kan buka peternakan, perikanan, atau perdagangan, terus kemudian pertanian kan gitu. Saya kira gitu. Saya terima kasih sekali, saya mengapresiasi penjenengan bersedia datang di sini, yaitu untuk hiburan saja, untuk pengetahuan. Toh kalau ilmu pertanian itu berlaku untuk siapa saja, jurusan apa saja bisa. Tapi kalau saya ke IT mungkin agak kesulitan. Background saya kebetulan pertanian. Kalau pertanian orang teknik lah, orang bengkel lah, orang IT itu bisa menyesuaikan. Kan gampang, yang penting anggar tanam pakai tanah biasanya gitu. Tetapi pengetahuan khusus memang butuh penelitian sering, penelitian, riset kecil-kecilan, apalagi lagi produk pertanian. Itu kan riset terus. Oh pupuk daun itu di wilayah Wonosobo seperti apa formulanya, di Demak itu seperti apa formulanya, gitu ya. Semoga dengan menjadi yang orang baik, orang sukses, ya, kelimpahan sehat selalu, sukses selalu. Atas izin kuasa dan rahmat Allah, kita dilindungi oleh Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya kira itu. Terima kasih sekali ya. Lain kali kalau memang monggo, saya kan biasanya ini pulang besok, nanti Senin atau Selasa. Terima kasih. Oke.
dari CV Halto Katongan Gunung Kidul. Jangan lupa like, comment, subscribe. 1, 2, 3.